Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak Fasilitator, yang saya hormati Ibu Bapak Guru peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru, memperkaya praktik mengajar kita, dan tentu saja meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Selamat pagi untuk kita semua. Ibu dan Bapak, kita akan mengikuti rangkaian acara talk show dengan persembahan dari kelompok 1 dengan mengangkat tema membangun sinergi kemitraan kunci pembelajaran mendalam. Di sini kami sudah menghadirkan 2 narasumber yang luar biasa. Namun sebelum dimulai, izinkan saya selaku pembawa acara, selaku host untuk membuka kegiatan acara secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara talk show pembelajaran mendalam pada hari ini resmi telah saya buka. Baik, sebelum di sini saya akan memperkenalkan yang bertugas pada kelompok 1. Yang pertama, narasumber pertama yaitu Bapak Hamdan Malik SE. Narasumber kedua, Ibu Sonia Alamisa SPD. Moderator Ibu Susan MR Ramdan SS. Notulen Ibu Nur Setiawati. Penyaji kesimpulan Ibu Dinda Septiani. Publikasi Ibu Winda Rahayu SPD. Dokumentasi Ibu Ajeng Jubaida. Dan host Ibu Neng Hikmah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai acara sesi berupa talk show. Izinkan saya untuk menyerahkan jalannya acara kepada moderator kita pada hari ini. Kepada Ibu Susan R. Ramdana SS, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Neng selaku host telah mempercayakan saya sebagai moderator hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai talk show hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah kita semua bisa hadir pada acara hari ini ya, sehat semua, tidak ada yang sakit dan tidak ada kurang satupun. Baiklah, talk show hari ini temanya adalah membangun sinergi kemitraan kunci pembelajaran mendalam. Sebelum kita mulai, izinkan saya kembali memperkenalkan narasumber yang pertama. Silakan berdiri kepada Bapak Hamdan Malik SE. Tepuk tangan yang meriah. Yang kedua ada Ibu Sonia Aslamiyah SPD. Tepuk tangan juga. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang sudah hadir menyempatkan untuk berbagi pengalaman mengenai kemitraan di sekolah masing-masing. Sebelumnya izinkan saya pindah tempat ya. Iya. Seperti kita ketahui, pada pendekatan PM itu ada kemitraan ya. Kemitraan itu adalah kolaborasi antara siswa, antara sekolah, murid dan juga orang tua. Nah, tentunya mohon maaf ya suara saya lagi agak ya. Nah, tema ini sangat relevan dengan pendidikan saat ini ya, terlebih kita sedang melaksanakan pelatihan pembelajaran mendalam.
tentu kemitraan ini menjadi salah satu kunci untuk terjadinya pembelajaran mendalam di kelas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira nih Bu Sonia bisa kasih saya sedikit insight nggak tentang sejauh mana kemitraan itu dapat memperkuat pembelajaran mendalam di kelas? Ya, bisa silakan. Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih, tepuk tangannya dong yang meriah buat Ibu moderator kita yang sangat luar biasa. Maka tepuk tangannya. Hebat. Baik, sejauh mana kemitraan itu bisa memperkuat pembelajaran mendalam. Itu memang fundamental yang sangat penting sekali ya untuk kemitraan ini, karena memang kemitraan ini sudah masuk ke dalam kerangka pembelajaran dan pembelajaran mendalam. Nah, untuk kemitraan ini ternyata itu dapat merubah mindset siswa dari hal yang abstrak menjadi nyata. Jadi melihat langsung, siswa dapat belajar langsung dengan ahlinya, siswa dapat melihat langsung caranya, sehingga mereka lebih antusias dalam sebuah pembelajaran. Gitu. Ada tambahannya, Pak? Kemitraan pembelajaran merupakan sebuah opsional yang dari KPM ya, dan itu harus dilihat dari KPM dulu. Saya sudah melaksanakan beberapa tahun lalu bahwa saya melaksanakan kemitraan pembelajaran dengan orang tua santri yang punya tokoh pelangi. Dari sana anak-anak bermain peran, ada yang menjadi kasir, ada yang menjadi belajar dan bagian merapikan barang-barang gitu. Di sana anak sangat antusias sekali bermain peran dan sangat positif. Anak-anak tersebut antusias dan merupakan sebuah pengalaman yang berharga bagi anak, guru dan orang tua. Jadi intinya adalah kemitraan itu merupakan sebuah perasaan kalau dilaksanakan dengan dan memotivasi kepada seluruh guru ini. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Jadi kemitraan itu sangat berdampak ya untuk anak-anak. Selama ini kan kita belajar mungkin hanya lewat buku, hanya melihat. Tapi kalau kita berkemitraan, anak langsung bisa mempraktekkan ya. Seperti tadi Bapak narasumber kita, anak-anak diajak bermain peran menjadi pedagang, ada yang menjadi kasir, ada yang menjadi pembeli, pelanggan, atau dan lain-lainnya. Kemudian juga bisa memberikan efek nyata, ya betul. Mungkin bisa berbagi lagi di sekolah Ibu Sonia tentang kemitraannya. Baik, alhamdulillah beberapa kali di sekolah kami sudah menghadirkan kemitraan, Bu, ya, dari berbagai sumber. Pertama, kemitraan itu kan memang kita bisa ambil dari siswa, kemudian kolaborasinya dengan orang tua atau masyarakat, atau mungkin dengan rekan guru yang lain. Nah, dengan masyarakat atau instansi yang terkait dalam pembelajaran. Alhamdulillah waktu itu saya menghadirkan orang tua murid dalam kemitraan ini, yaitu boleh disebutkan? Yang pertama, ketika pembelajaran seni budaya kami menghadirkan salah satu wali murid yang ternyata memang bekerja di pekerja seni. Jadi di situ menampilkan wayang golek, si cepotnya dihadirkan, Ibu Bapak ya. Jadi cukup unik. Kemudian si cepot bercerita bahwa pada pembelajaran seni budaya itu ada materi tentang alat musik tradisional. Di situ disebutkan, Bu, alat musiknya apa dan diperlihatkan serta langsung dipraktekkan oleh anak-anaknya, sehingga pembelajaran lebih nyata,
lebih bermakna, sehingga ketika ada pertanyaan mereka lebih antusias. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menghadirkan karena ada program sekolah tani ya yang dilaksanakan oleh ibu kepala sekolah, karena itu programnya program sekolah, tetapi setiap kelas melaksanakan kemitraan. Jadi diambil dari orang tua siswa yang alhamdulillah kebetulannya saya menghadirkan kemitraan dari pendamping pertanian, karena memang mengenai tentang tanah. Di situ Bapak Jamaluddin bercerita, kemudian mempraktekkan bagaimana langsung tanah disatukan dengan suhu, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya, sehingga aku lebih bermakna dan langsung melakukan. Yang ketiganya kemarin saya juga pada praktik baik, saya menghadirkan orang tua juga, yaitu kolaborasinya orang tua memaparkan bagaimana cara melipat baju yang benar sehingga bisa diaplikasikan oleh siswa, oleh murid di rumah. Dan alhamdulillah positifnya Bu, banyak sekali, hampir semua wali murid itu memposting kegiatan siswa setelah di rumah, karena kehidupan nyatanya seperti itu. Dan menanyakan, ayah kapan kering itu baju, saya pengen melihat dari dulu sudah belajar oleh Mama Clara. Jadi luar biasa, sangat antusias sekali ya. Dampaknya berarti ya, dampaknya sangat besar sekali untuk pembelajaran mendalam. Berarti menurut Pak Hamdan dan Bu Sonia, dari mungkin kita coba nilai ya, dari nilai angka 1 sampai 10, berapa penting kemitraan ini dalam pendekatan pembelajaran mendalam? Mungkin bisa dilihat dulu dari materi yang akan disampaikan. Sekiranya materi itu tidak perlu dihadirkan kemitraan, mungkin tidak perlu dihadirkan. Tetapi kalaupun memang perlu dihadirkan dan memang akan membuat motivasi siswa jauh lebih baik, kenapa tidak untuk dihadirkan? Mungkin kalau disebut sekitar 90% kali ya. Kalau kemitraan memang dihadirkan setiap hari memang hal yang tidak mungkin ya, tetapi mungkin saja kalau memang ininya mengenai waktu Bu, jadi kita harus waktu itu harus menanyakan dulu kepada kemitraan kita, waktunya apakah bisa hadir atau tidak. Mungkin ya sekitar 90% mungkin untuk saya ya. Ya, Baik, Hamdan. Baik, terima kasih. Kemitraan pekerjaan ini merupakan sebuah yang sangat penting. Tadi disebutkan oleh Bu Soni, ya. Jadi 90% katanya, kalau saya ya sama saja. Ya. Karena kita lihat dari tujuan pekerjaan apakah relevan atau tidak dengan kemitraan tersebut. Kalau relevan boleh ya dihadirkan begitu. Kalau tidak ya berarti dihadirkan. Kemudian untuk masalah waktu juga sangat waktu sangat diperlukan gitu ya. Kalau waktunya sedikit tidak mungkin untuk mengadakan dua kegiatan. Baik, terima kasih. Jadi memang berperan penting, tapi kita juga harus menyesuaikan ya dengan tujuan pembelajarannya. Ya. Apakah Tapi sesuai? Bu, sebenarnya untuk kemitraan ini kan tidak hanya dari orang tua ya, tidak hanya dari orang tua, tidak hanya dari masyarakat atau instansi yang terkait yang harus kita undang, tetapi siswa pun bisa menjadi kemitraan kita dalam pembelajaran. Jadi kita siswa berkelompok, berkolaborasi saja itu bisa disebut kemitraan. Ya. Jadi tidak ada alasan tidak menghadirkan kemitraan. Insya Allah siswa juga bisa menjadi kemitraan kita dalam proses pembelajaran. Mungkin contoh kecilnya seperti presentasi ke depan, Betul, betul. membandingkan hasil Betul. kerja kelompoknya. Iya, itu pun merupakan kemitraan bagi murid-murid yang lainnya gitu. Berarti mungkin tantangannya di masa waktu ya, kalau misalkan untuk mengundang kemitraan di dan luar sekolah Betul. ya, tapi untuk menutupi
kita bisa menggunakan siswa sebagai kemitraan itu Betul. sendiri. Jadi perlu ditekankan lagi untuk kemitraan juga tidak berfokus pada dana. Misalkan ibu bapak ini mau menghadirkan Pak Polisi, bahwa di kita juga ada yang sudah menghadirkan, kami juga di SD kami juga pernah menghadirkan Pak Polisi atau instansi-instansi terkait lainnya yang bisa menjadikan kemitraan kita. Aduh, harus diamplopan, saurnya pilih kumaha, tetapi dengan komunikasi yang baik, dengan arahan dan tujuan yang sama mungkin ya, untuk mencerdaskan anak bangsa, dan mungkin bukan mungkin lagi mungkin ya diharuskan kemudian di instansi lain juga biasanya ada keterkaitan program yang bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan kita. Seperti misalkan di lingkungan desa kita desa Pekarangan Tengah berdampingan dengan desa. Nah, di sini mungkin faktor lingkungan yang bisa kita ambil temanya bagaimana menjaga lingkungan bersama dengan desa. Jadi tidak harus gimana ya, Tidak harus mencari pemateri yang terkenal. betul. Nah, orang Besar, tua ya. yang misalkan bekerja di instansi yang terkait boleh kita hadirkan ya. Kita kan sudah dengar banyak pengalaman dari Bu Sonia ya. Selain berperan menjadi pedagang, apa ada kemitraan lain yang pernah dilakukan di sekolah? Pernah saya lakukan kemitraan dengan ahli gizi tersebut. Kebetulan orang tua murid yang bekerja di rumah sakit Sekawangi dihadirkan dan menjelaskan mengenai makanan yang bergizi untuk anak-anak. Karena kan makanan itu termasuk 7 kebiasaan Anak Indonesia. anak harus membiasakan. Kita lihat sekarang yang makanan yang ada di tukang dagang kemudian yang di sekitar sekolah itu sangat mengkhawatirkan ya. Iya, Makanan yang pengawet ya. Jadi pernah dihadirkan ahli gizi dan anak-anak sangat antusias sekali mendengarkan tentang Boleh? Ibu Sonia mau menambahkan? Kami juga di SDN 1 Karangtengah pernah berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran dari IPB. Mereka juga memiliki program Bu. Jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Mereka membutuhkan kita juga membutuhkan mereka. Ya, di situ di Fakultas Kedokteran itu menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang baik, yang benar, kemudian alat-alat kedokteran apa, sehingga siswa juga antusias dan banyak sekali cita-cita mereka yang menjadi dokter. Jadi luar biasa efek dari kemitraan ini. Masya Allah sekali ya. Ternyata segitu pentingnya juga kemitraannya, tapi sering kali kita lupakan. Baik. Apakah sudah cukup? Bu Sonia, apakah? Baik. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 3 dulu mungkin, silakan ada yang ingin bertanya. Boleh? Terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Begini Bu, bagaimana sih perannya gitu pembelajaran dalam hal perpisahan? Kan kalau misalnya dulu sebelum ada kita kegiatan PM ini mungkin permintaan hanyalah pernah terbayang gitu. Dan setelah ada PM ini bagaimana sih perubahan sekolah itu gitu? Apakah ada perubahan yang signifikan atau hanya sedikit saja? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya. Silakan dari kelompok 2. Kelompok 2. Sudah. Satu aja cukup. Oke, sudah. Dipersilakan kepada para narasumber. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Alhamdulillah Bu, dampaknya itu positif sekali, terutama bagi saya. Karena kenapa?
mungkin ya ibaratnya bukan mengalihkan tugas dan tanggung jawab untuk mengajar ya, tetapi kita terbantukan materi yang disampaikan kepada yang ahlinya. Jadi kami juga dari pihak guru belajar, oh ternyata misalkan seperti kemarin tani ya, pupuk dengan tanah serta sekam itu ada bagian-bagiannya, ukuran-ukurannya. Jadi kita juga sama-sama belajar. Kemudian siswa juga lebih antusias dalam pembelajaran. Sehingga dilihat dari mana? Dilihat dari hasil belajar siswa yang cukup memuaskan. Jadi di kegiatan proses yang tadinya siswa itu diam. Ada salah satu murid saya yang diam tidak mau berbicara, tetapi ketika kemitraan dihadirkan, kemudian dia juga merasa selain dari model dan metode yang saya berikan ya, jadi kemitraan itu memang cukup signifikan manfaatnya, terutama dari guru membantu kolaborasi yang keren, kolaborasi yang efektif, kemudian kolaborasi yang membuat menjadi nyata, dari yang abstrak menjadi nyata. Jadi itu sangat penting sekali dalam proses pembelajaran mendalam. Saya teman sedikit, karena guru itu bukan AI, bukan robot yang cerdas gitu, jadi ada batasnya. Jadi harus melaksanakan kemitraan pembelajaran dan lain seperti kemitraan di komunitas Karang Taruna misalnya ada di desa, kemudian di kedokteran atau yang lainnya gitu. Dampaknya itu sangat luar biasa ketika melaksanakan kemitraan pas saya di tahun kemarin pas berguru itu ya dalam pelaksanaan kemarin di pemerintahan di toko Pelangi Cibadak itu perang anak-anak antusias yang dia pun ya bergerak gitu, yang biasanya dikasih dia untuk kalau di luar itu karena potensi anak itu berbeda-beda ya, potensi itu berbeda. Jadi kemitraan ini sangat penting dalam proses pendekatan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya berbagi pengalaman dari narasumber kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang kata, salah kata dan lain-lain. Maka dari itu saya kembalikan kembali ke host untuk menutup acara talk show ini. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Moderator yang telah memandu jalannya talk show dengan sangat baik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber dapat membawa manfaat dan inspirasi tentunya bagi kita semua. Kini acara sepenuhnya kami ambil kembali untuk melanjutkan sesi penutupan. Sebelumnya mungkin ada kesimpulan dari praktik baik ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Setiawati SPD. Silakan. Baik Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan dari talk show membangun sinergi kemitraan kunci pembelajaran adalah kemitraan pembelajaran adalah kolaborasi erat antara berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, masyarakat, atau aktivis lain yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam, bermakna, relevan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menggeser kontrol belajar dari dominasi guru semata menjadi kolaborasi aktif, di mana setiap pihak bekerja sama untuk mendukung perkembangan murid secara utuh, baik secara akademis maupun karakter. Adapun manfaat dari kemitraan ini diantaranya satu, memperluas lingkungan belajar, kedua, meningkatkan keterlibatan murid, ketiga, mengembangkan potensi murid atau sumber daya murid,
keempat, mendukung guru dan sekolah, kelima, menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif di kehidupan yang nyata. Terima kasih Bapak Guru Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada penghujung acara Talk Show pada hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para fasilitator, narasumber, moderator, dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Semoga pelatihan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat praktik pembelajaran mendalam di kelas kita masing-masing. Sebelum saya menutup, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Ke perpustakaan membuka wacana, halaman demi halaman menyingkap makna. Talk show telah usai, diskusi mengalir penuh makna. Semoga wawasan kian dalam menuntun kita pada bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.